Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairul anam syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi Agung Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapat syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Ridwa'illahi wa syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa qadratuhu khususan dari riyadhus shalihin min kalam sayyidil mursalin talaful syekh al-alim al-allamah syekhul islam Muhyiddin bin Zakaria Yahya bin Syaraf at-Nawawi wa limasyayikhina wa limasyayikhina wal ustadzina nafa'ana Allah bihim min 'ulumihim bi karamati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Riyadhus Shalihin, kita masih pada bab ziaratu ahlil khair, ziarah berkunjung kepada orang yang memiliki kebaikan. Hadis terakhir, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bersabda, ar-rajul, telah datang seorang laki-laki ila Rasulillah, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin, bagaimana engkau mengatakan fi rajulin, bisa mencintai suatu kaum, walam yalhaq bihim, meskipun tidak berjumpa dengan kaum itu. Kira-kira bisa tidak kita itu cinta terhadap suatu kaum tanpa kita jumpa dengan kaum itu? Bisa nggak kira-kira? Bisa apa enggak? Enggak.
Kita nih cinta nggak sama Palestina? Kita nggak pernah ketemu, kita juga nggak pernah tahu tanah Palestina seperti apa. Kita tahu mungkin dari berita. Makanya Rasulullah sampaikan, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Emang bisa suatu kaum itu cinta kepada kaum yang mana itu nggak pernah jumpa? Ya, artinya ternyata kita bisa. Beda negara, beda warna kulit, beda bahasa, tapi satu akidah, satu keyakinan. Ya, makanya Rasulullah sampaikan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ma'amman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Kita jumpa abdnya Rasul saja nggak pernah. Sosoknya Rasulullah seperti apa saja kita nggak pernah. Tapi kita dengar riwayatnya, kita dengar bagaimana ciri-cirinya, kita bisa jatuh cinta. Ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta kita kepada Rasulullah, meskipun kita tak pernah jumpa, ini jadi wasilah kelak nanti kita bakal dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Makanya disebut al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu yang nanti bakal dikumpulkan bersama yang dicintai. Ya, yang penting cinta kita bukan cinta dusta. Ada cinta dusta ada? Cinta buta ada? Ada. Cinta dusta ada, cinta buta ada gitu. Makanya kalau ada orang ngaku cinta, mesti kudu jujur kecintaannya. Kudu jujur kecintaannya. Emang jujur cinta itu seperti apa? Sidqul mahabbah. Sidqul mahabbah. Ada tanda-tanda di mana orang itu jujur cintanya. Yang pertama, ayyahtaro kalama habibihi. Dia akan memilih kalam, dia akan memilih ucapan, dia akan memilih pembicaraan kekasihnya an kalami ghairi, daripada kalam-kalam yang lain. Orang kalau cinta sama seseorang, dia omongannya bakal didengar. Ya. Satu contoh mungkin waktu kita masih remaja gitu ya, bang beli martabak, iya neng, kan gitu ya. Bang beli cilok, gas, kan gitu ya enggak, biar kata jauh kayak nyampe ya. Nampaknya yang bicara cinta tuh ya, yang bicara cinta dia akan pilih ayat taro kalama habibihi an kalami ghairi. Dia pilih kalamnya orang yang dicinta ketimbang kalam yang lain. Sama seperti kita, kalau kita ngaku senang, cinta, demen sama Allah, maka kita akan lebih memilih kalam Allah ketimbang kalam-kalam yang lain. Ya, senang sama kalam Allah, ngebet mulu, kan gitu. Apa ini ngebet? Quran. Ya. Senang ayat taro kalam habibi. Kalau kita cinta Allah, kita bakal pilih kalam Allah. Kalam yang kita cinta Allah. Ya, kita cinta Allah ya berarti kita senang demen dengerin kalam Allah, baca kalam Allah, ya, tilawah Quran kalam Allah tuh. Kita pilih tuh ketimbang kalam-kalam yang lain. Lebih sering ngebet Quran ketimbang ngebet orang, kan gitu ya kan. Lebih sering baca Quran ketimbang baca WA-an, kan gitu ya. Beda tuh. Sibuk kita. Itu bahwa ciri ya sidqul mahabbah. Ya.
sidqul mahabbah, kejujuran cinta. Ya, kalau cinta kita jujur tuh begitu. Ya. Kalau cinta kita jujur. Gitu. Ini sih kalau jujur gitu ya. Kalau benar-benar cinta. Gitu. Yang kedua, wa ayyaktar mujalasata habibi an mujalasata ghairi. Ya, dia akan pilih ayyaktar mujalasata habibi an mujalasata ghairi. Lebih senang duduk di tempat yang didemenin kekasihnya ketimbang tempat-tempat yang lain. Ya. Mana tempat-tempat yang disenengin gitu ya. Ya. Kalau kekasihnya senang kongko, dia pasti bersedih. Namanya orang cinta gitu ya. Namanya cinta mah ya ayo aja. Kekuatannya dari cinta. Biar kata tingginya gunung bakal didaki, luasnya samudra bakal diseberangi, dalamnya lautan bakal diselami. Kan gitu. Ini bahasanya bahasa cinta gitu kan. Itu kekuatan cinta. Ya, namanya cinta tuh begitu. Susah lah. Makanya cinta itu CINTA, cerita indah tiada akhir kan gitu ya. CINTA, cerita indah tiada akhir, nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Orang susah kalau pakai bahasa mahabbah itu di luar logika. Karena yang main rasa bukan fikir. Itu. Ya, kalau suruh pakai logika nggak bisa. Karena yang main rasa itulah cinta kan gitu. Sama orang yang jujur cintanya akan memilih mujalasat habibihi an mujalasat ghairi. Ya, makanya almar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Ya termasuk kejujuran cintanya itu tadi tuh. Ya. Duduknya ya lebih memilih duduk kekasihnya. Apa duduknya disenengin? Ya. Apa duduk bareng kekasihnya ketimbang duduk bareng bersama yang lain. Kan gitu. Ya. Sama ketika kita ngaku cinta Allah, kita bakal duduk di tempat yang mana tempat-tempat itu adalah tempat yang dicintai Allah. Mana tempat yang dicintai Allah? Ya, tempat-tempat yang dimana di situ malaikat cari, malaikat ikut kongkol, malaikat ikut nimbrung. Ya, kongkolnya malaikat bukan di kafe. Ya paling selewatan doang Israel sekali kan ya, selewatan. Tapi tempat kongkoknya malaikat yang disenengin, didemenin, ya bahkan itu jadi riyadul jannah, taman surga. Yang majelis ilmu, majelis taklim, hilakul zikir, halakul zikir, itu tempat-tempat yang tempat kongkonya malaikat dah nimbrung tuh ya. Makanya kalau ngelewatin taman surga mampir kan gitu ya. Itu kalau orang duduk di majelis ilmu itu sama aja seperti duduk di atas sayap malaikat. Enak nggak Pak? Kagak. Ya kagak duduk di sayap malaikat mah. Baru setengah jam aja udah gesor. Posisi duduk formasi udah beda kan. Ada blonjol, miring kanan, miring kiri kan gitu udah pegel. Ya, coba itu setengah jam kadang tuh duduk di atas tanduknya setan, enak nggak? Enak. Ledangdut umpama. Ya. Nah baru jam 12 sudah lubar, sudah beres, sudah selesai. Nah, baru dia main. Ini saya juga belum beres. Biasanya sampai pagi. Belum beduk subuh belum beres. Kan gitu. Ya kan? Ternyata duduk di atas tanduknya setan itu lebih nikmat. Betul Pak. Betul Pak. Pengalaman namanya. Gitu tuh. Ya. Tuh. Jadi sidqul mahabbah, kejujuran mahabbah, kejujuran cinta. Tadi yang kedua akan memilih tempat duduk yang mana disenengin oleh kekasihnya ketimbang duduk yang lainnya. Yang ketiga tanda di mana kejujuran cinta wa ayyakhtara ridha habibihi an ridha ghairi.
Dia lagi ngejar apa yang dipilih, ridho kekasihnya ketimbang ridho yang lain. Orang kalau senang sama sesuatu, bagaimana yang disenangi itu senang, ridho. Ya, bikin kejutan, bikin surprise kepada siapa kekasih, biar senang, ya, ngasih sesuatu, biar apa? Biar girang, biar bahagia, biar redho. Sama halnya ketika kita cinta kepada Allah, maka kita akan bikin membuat Allah ridho kepada kita. Ya, makanya kan kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ridhamu dan surga, dan aku berlindung kepadamu murkamu dan neraka. Yang membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan karena amal kita, bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan zakat haji kita, tapi bagaimana Allah ridho terhadap sholat kita. Memang ada orang yang sholat Allah kagak ridho, ada. Memang ada orang yang puasa tapi Allah nggak ridho, ada. Haji tapi nggak bikin Allah senang, kan itu. Bagaimana kita beramal soleh, kadang-kadang casingnya cakep, casingnya isinya masya Allah, na'udzubillah. Artinya bagaimana sholat kita membuat Allah ridho. Yang diharapkan apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyiya rabbah. Buat Allah ridho, buat Allah senang. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka, mereka ridho terhadap Allah. Siapa yang orang yang dapat ridhonya Allah? Zalika liman khasyiya rabbah. Itulah bagi orang yang punya perasaan khasyah terhadap Rabbnya. Beda khauf, beda khasyah. Khauf takut, khasyah takut. Bapak-bapak takut nggak sama bini? Takut nggak sama bini? Takut. Ya, saya yakin sih kalau dilihat dari wajahnya bapak-bapak ini berani sama bini. Gitu. Cuman bini lebih berani rupanya kan gitu. Ya Allah, ya. Takutnya seseorang laki-laki terhadap istri bukan makin lari, tapi takut bagaimana istri kecewa. Benar ya? Kan gitu ya sebenarnya ya. Beda kita takut sama macan, takut sama macan. Takut, kira-kira kalau takutnya kita sama macan, kita lari apa deketin? Kabur kita, kan gitu ya. Orang takut sama ular, deketin apa? Lari, lari. Kita takut dengan Allah, lari apa makin mendekat? Dekat. Kenapa? Karena rasa takut yang diliputi cinta, mahabbah. Maka zalika liman khasyiya rabbah. Orang yang punya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, takut kalau Allah murka, khawatir kalau Allah nggak ridho, ya. Makanya buat Allah senang dengan sholat kita, sholatnya diridhoi Allah, ya. Zalika liman khasyiya rabbah. Gitu. Makanya man ahabba syai'an fahuwa abdu. Orang kalau senang sesuatu itu dia akan jadi budaknya. Makanya orang kalau zaman sekarang itu orang kalau lagi jatuh cinta, itu bahasa orang sekarang namanya bucin. Tahu bucin? Bucin banget sih gitu kan.
ayang gitu ya, beb gitu kan, bapak gitu ayang beb, itu bahasa cinta gitu ya, bahasa anak muda gitu ya, dengan kalimat-kalimat indah kan gitu ya, rayuannya itu namanya bucin. Bucin itu singkatan Pak, budak cinta. Emang kalau orang udah cinta cenderung akan diperbudak karena cinta ya, itu namanya orang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta itu diperbudak. Satu contoh dah, kita cinta sama bola, cinta nggak sama bola? Cinta tuh mau nonton bola. Biar kata tuh mainnya jam 2:30 Pak ya, yang wayahe orang kudu tidur pules kan gitu, dibela-belain Pak, dijabanin, tidur dulu habis sisa. Emang apa? Bangun Pak, tahajud bukan nonton bola gitu ya. Kenapa? Cinta, senang, demen, digandrungi. Orang kalau senang motor dah, di mana-mana dia yang dibicarain motor. Orang senang bola, di mana-mana yang diomongin bola. Namanya orang cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Orang kalau cinta sesuatu cenderung dia akan diperbudak cinta. Nah, itu tuh tadi tanda ciri kalau kita jujur cinta kita. Yang pertama, milih kalam kekasih ketimbang kalam yang lain. Yang kedua, milih tempat duduk yang dicintai kekasihnya ketimbang tempat duduk yang lain. Yang ketiga, milih ridho kekasihnya ketimbang ridho yang lainnya. Nah, itu cintanya jujur, sidqul mahabbah ya. Makanya almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadapnya, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, an-nasu, manusia itu, ma'adinu, bagaikan benda logam, ma'adin atau ya logam mulia, kama'adini zahabi wal fiddah, sama seperti benda logam emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Sebaik-baik orang yang ada di masa jahiliyah, waktu masa jahiliyahnya dia ini orang terbaik, orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang terpandang, orang yang nyohor ya. Maka dikatakan khiyaruhum fil Islam, maka dia akan menjadi orang yang terbaik di masa Islam, di masa risalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyeru seruan tentang din Islam. Idza faqihu, apabila mereka mengetahui. Satu contoh deh. Kita lihat ada Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah Umar bin Khattab udah nyohor Pak. Ya. Di masa jahiliyah itu Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkan Islam bi amrain, dengan dua Umar, salah satu di antara dua Umar. Siapa? Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham Abu Jahal. Itu ternyata dikuatkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Dua tokoh ini adalah orang-orang yang tersohor, punya pengaruh, punya power, ya, punya kekuatan di masa jahiliyah. Makanya khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu.
Orang yang terbaik di masa jahiliyahnya, maka dia akan menjadi orang yang terbaik di masa Islamnya apabila dia paham. Umar bin Khattab misalnya di masa jahiliyah luar biasa, ya, punya power, punya kekuatan, nyohor pula, ya, sama satunya pernah nyembah berhala, bahkan yang sampai masih disesali oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu, ya kadang-kadang beliau itu sering ketawa sendiri, sama kayak kita ya, sering ketawa sendiri enggak? Kadang-kadang nangis, ya sama juga gitu. Kita pernah nangis Pak sendiri gitu, dia tiba-tiba nangis gitu. Teringat masa lalu apa teringat apa tuh ya? Itu ya Allah ya. Itu Sayyidina Umar tuh lagi ketawa, kenapa dia ingat tuh? Iya ya, dulu waktu masa jahiliyah, dulu mah pernah nyembah berhala gitu. Dia ngetawain sendiri, kok begitu bodohnya, ya, berhala bikin dari roti, ya udah jadi tuh berhala dibawa ke Ka'bah, disembah tuh berhala, lupa waktu berangkat belum nyala. Sampai dari roti dimakan juga, artinya apa? Dia bikin Tuhan, dia sembah Tuhan, dia makan Tuhan, kan gitu. Dia ketawa tuh, iya ya, Allah yang bikin, yang nyembah, dia makan juga. Nah itu tawa, jahil bener, ya. Artinya apa? Dia akhirnya ini sebuah apa ya? Dia istihza, memperoleh diri sendiri. Oh iya, ternyata bisa begitu ya, kan gitu. Ya kemudian beliau menangis, teringat ketika beliau membunuh putrinya hidup-hidup. Ya. Kenapa? Orang terpandang, tersohor, punya power. Di masa itu budayanya apa? Kalau punya anak perempuan, bunuh, kubur hidup-hidup, gengsi. Wah, kan gitu, ya. Masuk tokoh, ya, punya power, nyohor pula, dihormati, disegani, membangkang akan budaya, membunuh bayi perempuan. Kenapa dianggap perempuan itu, ya, lemah, nggak ada kekuatannya? Tapi datangnya Islam betul-betul menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Bahkan sampai sekarang Pak, wanita itu punya power. Bahkan julukannya sampai sekarang apa? The power of mak-mak, kan gitu ya. Itu laki apa perempuan? Nah, perempuan punya kekuatan ternyata, bahkan sampai dijadikan sebuah nama surat dalam Al-Quran An-Nisa. Ya, satu contoh, dimanapun saja berada, adanya ibu kota, nggak ada bapak kota. Tuh, artinya disitulah Islam mengangkat harkat martabat perempuan. Teringat tuh Sayyidina Umar bin Khattab akan kejadian itu, di mana pernah membunuh putrinya, mengubur hidup-hidup. Beliau sering nangis. Itu di masa jahiliyah. Maka dia akan menjadi khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Ketika dia paham, dia akan menjadi orang yang terbaik di masa Islam. Wal arwahu, arwah itu junudum mujannadah, bagaikan tentara yang berlainan, ya. Fama ta'arafa minha ikhtalafa, maka mereka tidak akan saling mengenal, ya, berselisih. Kalau ruhnya dia kenal satu server, bahasa kitanya, dia akan kenal tuh. Tapi wa matanakaru minha ikhtalafa, kalau ruhnya nggak kenal, ya namanya nggak seserver. Biar kata kenal orangnya, ya nggak bakal kenal ruhnya, ya. Orang kita kenal sama teman kita, tapi diajak sholat mau, diajak ngaji ogah,
diajak kongko kumpul bareng sama kebaikan nggak mau. Kita kenal orangnya secara fisik, tapi secara ruh kita nggak saling kenal mengenal. Kenapa? Ruhnya nggak seserver. Ya, wal arwahu junudum mujannada. Ya, ruh-ruh itu ya sama seperti tentara yang berlainan. Kita akan berkumpul dengan ruh. Kita kumpul begini nih, ruh kita saling kenal mengenal, Pak. Ya, ruh kita saling kenal. Kenapa? Kenal akan kebaikan. Kalau kita termasuk orang yang susah diajak kebaikan dengan orang-orang yang baik, mesti kudu dideteksi ya penyakitnya agar ruhnya kenal, ya, gampang diajak kebaikan, gampang diajak ibadah. Kenapa ada orang-orang di sekeliling kita yang kita kenal tapi kok susah untuk kumpul kebaikan? Karena secara ruhani tidak saling kenal mengenal. Gitu. Ya, secara ruhaninya tidak saling kenal mengenal. Makanya arwah itu ya junudun mujannada. Ya, bagaikan tentara yang berlainan. Kalau kita kenal, ya kenal fisik, kenal ruh. Kenapa kok kita bisa jatuh cinta dengan orang-orang yang secara rohani satu server dengan kita, ya, secara akidah biar kita nggak jumpa, ya, karena tadi masih satu server kita kenal dengan rohaninya, nah, gitu. Makanya almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicinta, bahkan walam yalhaq bihim, meskipun tidak pernah jumpa dengan mereka. Ya, cinta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ada pertanyaan sekarang. Bisa, masih berapa menit? Masih panjang. Ya, lanjut. Satu hadis. Yang hadis satu hadis banyak banget. Wa an Usair bin Amr, Usair bin Amr wa yuqalu ibnu Jabir. Ya, dari Usair bin Amr dikatakan ibnu Jabir. Wa huwa bi dhammil hamzah. Didhammahkan hamzahnya Usair. Wa fathhis sin muhmal, difathahkan sinnya. Usair. Usair ini satu contoh ada Abdun hamba. Kalau Abdun hamba, Ubaid hamba kecil. Asadun singa, Usair singa kecil. Kan itu. Ya. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, idza ata alaih, idza apabila ata telah datang alaihi kepadanya amdadu ahli Yaman, amdadu ahli Yaman, pasukan pembantu dari negeri Yaman, sa'alahum, ya, tanya kepada mereka, afikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Uwais bin Amir. Hatta ata ala Uwaisin radhiyallahu anhu, sampai datang Uwais ala Uwaisin radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadapnya. Faqala anta Uwais bin Amir. Umar bin Khattab berkata, apakah kamu Uwais bin Amir? Qala na'am. Qala min Murad, apakah kamu dari kabilah Murad? Min Qarnin, dari suku Qarni. Apa kata Uwais? Qala na'am, ya. Qala fakana bika barasun, apakah kamu punya penyakit sopak belang, baros? Fabarakta minhu, sembuh. Ya, kemudian kau sembuh dari penyakit itu, illa mawdi'a dirham, kecuali disisain penyakit baros itu seluas ya uang dirham.
dikasih sisa dikit. Qala, kemudian Umar berkata, kemudian dia menjawab, qala na'am, iya. Sayyidina Umar pun berkata kembali, qala laka walidatun, apakah kamu punya ibu? Qala na'am, ya saya punya ibu. Ya, ibu yang sudah, yang walidah, artinya orang tua tinggal ibunya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman min muradin thumma min qarnin kana bihi farasun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirham. Ya, Rasulullah menjelaskan, menyampaikan nanti akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama pasukan membantu dari negeri Yaman, dari kabilah Murad, suku Qarni. Dia itu pernah punya penyakit baros, sopak, belang, yang kemudian sembuh kecuali tinggal sisa seluas uang dirham. Dia punya seorang ibu yang mana dia sangat berbakti kepada ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah, kalau dia berdoa atas nama Allah, Allah ijabah. Kenapa? La abarrahu, karena dia sangat-sangat berbakti kepada orang tua. Ya, jadi kalau kita pengen jadi orang keramat gitu ya, itu kita berbakti sama orang tua, ibu gitu. Ya, keramat luar biasa baktinya Uwais Al-Qarni. Apapun yang diucapkan oleh ibunya diturutin, apapun yang diucapkan oleh ibunya akan dilaksanakan. Ya, termasuk ucapan bukti baktinya Uwais Al-Qarni. Termasuk Uwais Al-Qarni dari Yaman ini seorang pemuda yang sangat-sangat cinta kepada ibunya dan termasuk cinta kepada Rasul. Ya, ketika dengar kabar Rasulullah giginya patah, saking cintanya giginya dia dipatahin. Itu, saking cinta tuh begitu. Ya, ingin merasakan sakitnya orang yang dicintai, dia pun ingin merasakan sakit. Ya, akhirnya pengen ketemu bertemu sama Rasul. Ya, minta izin sama ibunya. Diizinin, ya udah, nanti kalau udah selesai urusan pulang. Sampai dari Yaman nemuin Rasulullah ke Madinah. Ya, ternyata di rumahnya dijumpai hanya ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ternyata Rasul lagi perang. Ingat tuh pesan ibunya, segera pulang. Ya, akhirnya tidak nunggu Rasulullah. Ya udah sampaikan salam, pulang kembali. Rasulullah tahu, ya, akan datangnya Uwais Al-Qarni, kita kenalnya. Uwais bin Amir dikenal dengan Uwais Al-Qarni karena dari suku Qarni. Ya, akhirnya tuh kata Rasulullah, apa kata dia datang seorang laki-laki juga. Ya, ini dari Yaman. Ya, maka itu Rasulullah sampaikan kepada sahabat terkaitan dengan ya'ti alaikum Uwais bin Amir. Nanti akan datang di masa Uwais bin Amir. Ketika minta haji, ibunya minta ingin berangkat haji. Coba dipikir, hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan, tinggal di gubuk reot. Pekerjaannya ya kadang dagang, kadang ternak, gembala punya orang. Ya, akhirnya apa yang dilakukan? Diusahakan. Kadang-kadang dia tanya, itu kalau ada orang tua kita minta haji ke kita, kira-kira kita turutin apa kagak? Enggak, gitu. Nggak ngelihat apa itu kan? Duit kayak kagak ada kan gitu ya. Deh saya. Udah. Ya. Baik, jamaah belakang. Ya, nanti kita lanjutkan ya terkaitan dengan bagaimana ketaatan
mendoakan Uwais Al-Qarni sampai-sampai kalau berdoa Allah ijabah doanya. Kalau bersumpah atas nama Allah, Allah kabul. Ya, makanya termasuk orang yang dicintai Allah dan Rasulnya yaitu Uwais bin Amir atau disebut Uwais Al-Qarni. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan tentunya jemaah sekalian, dan harapan kita jalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.